Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita, masih dalam pembahasan kajian penyakit praktis. Ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam kondisi yang terbaik, masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita berharap kita semua bisa istiqomah di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan pagi ini kita akan lanjutkan pada penyakit ke-18, yaitu gangguan jantung. Ya, gangguan jantung. Kita tahu teman-teman semuanya bahwa jantung ini adalah merupakan organ yang sangat vital, ya. Organ yang sangat penting di dalam tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena jantung merupakan pusat dari sistem sirkulasi darah. Ya. Jadi pusat sirkulasi darah itu terletak pada jantung. Jantung dibentuk oleh otot yang paling liat yang bertugas memompa darah yang kaya akan oksigen dan zat-zat gizi untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tidak heran bila ada gangguan pada jantung akan berakibat fatal yang sering berakhir dengan kematian. Karena akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah fungsi jantung atau kerja jantung yang sangat vital, ya, di dalam tubuh kita, ya. Bertugas memompa darah, ya, yang kaya oksigen dan juga zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Manakala jantung ini mengalami gangguan, maka akan berakibat sangat fatal, bahkan bisa berujung pada kematian. Tidak sedikit kasus kematian itu adalah karena adanya gangguan pada jantung. Nah, apa saja gangguan pada jantung yang sering kita jumpai? Ya, gangguan jantung antara lain yang pertama angina pectoris. Ya. Apa itu? Yaitu rasa nyeri yang diakibatkan oleh sedikitnya oksigen yang sampai ke jantung sebagai akibat dari menurunnya sirkulasi darah pada pembuluh-pembuluh nadi koroner. Angina ya. Angina bisa muncul karena sering makan terlalu banyak, kerja terlalu berat yang berakibat, ya, stres yang berlebihan. Nah, rasa nyeri biasanya muncul pada dada atas, tenggorokan atau leher yang akan menyebar ke bahu sebelah kiri dan turun ke lengan kiri. Bisa terjadi beberapa kali sehari dan juga bisa sekali dalam setahun. Gejala yang terlihat pucat, berkeringat, dan gelisah. Ya, ini penyakit atau gangguan yang muncul pada penyakit jantung. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, ya. Gangguan ini disebut dengan angina pectoris, ya, yang mana terjadi karena sedikitnya oksigen yang sampai ke jantung sebagai akibat dari menurunnya sirkulasi darah menurunnya sirkulasi darah pada pembuluh-pembuluh nadi koroner.
Nah, hal ini bisa karena terlalu makan diakibatkan karena terlalu berlebihan dalam makan, maupun juga kerja berat yang menimbulkan stres. Ya. Ini bisa terjadi ya, disebabkan hal tersebut. Nah, gejala yang bisa terlihat pada angina pectoris ini yaitu apa? Penderita akan mengalami pucat secara wajahnya ataupun ya yang terlihat dari wajah ya. Kemudian dia akan berkeringat ya. Dan juga ada rasa gelisah, tidak tenang ya, merasa seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan ya. Tidak ada ketenangan, dia gelisah. Nah, ini gejala yang bisa terlihat pada penderita angina pectoris ya. Selanjutnya, angina dapat disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Proses penyumbatan biasanya berlangsung bertahun-tahun. Bila sumbatannya terjadi pada nadi koroner, disebut coronary occultation, kemacetan pada nadi koroner. Penyumbatan juga bisa disebabkan oleh bekunya darah yang biasa disebut coronary thrombosit. Proses terjadinya coronary thrombosit lebih cepat dibandingkan arteriosklerosis. Gejalanya rasa sakit yang menyiksa dari bawah dada atau bagian atas perut. Rasa sakit dapat menjalar ke bahu, leher, lengan kiri, dan punggung. Ya. Jadi angina pectoris tadi ini ada dua tipenya. Ada tipe yang disebabkan terjadinya yaitu aterosklerosis, atau disebut juga disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah ya, oleh lemak. Ada juga yang disebut dengan coronary thrombosit ya, yaitu bekunya darah ya. Ada yang karena penyumbatan, ada yang karena beku darah ya. Nah, dari dua jenis ini, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya ya, coronary thrombosit ini biasanya lebih cepat prosesnya terjadinya ya, dibandingkan dengan arteriosklerosis tadi ya. Jadi lebih cepat proses beku darah ya daripada penyumbatannya. Biasanya ya pembekuan lebih cepat terjadi. Oleh karena itu ya, ini perlu kita berhati-hati dari dua kondisi ini ya, baik karena penyumbatan ya, maupun karena pembekuan. Tentu ya, nanti akan kita lihat ya, agar tidak terjadi pembekuan atau penyumbatan ini apa yang harus dilakukan ya. Nah, ini tentu yang paling penting adalah pola makan lagi-lagi adalah menjaga pola makan. Nah, gejala yang terjadi apabila terdapat gangguan coronary thrombosit yaitu rasa sakit yang menyiksa dari bawah dada atau bagian atas perut. Rasa sakit dapat menjalar ke bahu, leher, lengan kiri, dan punggung. Nah, ini yang bisa terjadi itu ya, sakit di bawah dada sini atau atas perut ya, lalu menjalar ke bahu, lalu turun ke lengan kiri dan punggung. Nah, ini biasanya gejala atau akibat dari terjadinya pembekuan darah atau coronary thrombosit. Adapun pada kasus angina tadi, angina pectoris yang disebabkan penyumbatan pembuluh darah, ini muncul rasa nyeri di mana yaitu di dada atas, kemudian tenggorokan atau leher yang akan menyebar ke bahu sebelah kiri dan turun ke lengan kiri ya. Ini gejala angina pectoris. Jadi dia sakit di bagian dada, kemudian nanti ya tenggorokan atau leher ya, lalu selanjutnya menyebar ke bahu sebelah kiri.
turun ke lengan kiri. Ya. Nah ini biasanya yang dirasakan oleh penderita angina pectoris ya, karena penyumbatan pada pembuluh darah. Adapun karena coronary thrombosis ini, ya, pembekuan darah ini biasanya nyeri di bagian dada sebelah kanan. Ya, lalu menyebar ke bahu, ke lengan sebelah kanan dan punggung. Iwan akhwat dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada jenis gangguan lain, yaitu disebut congestive heart failure. Ya. Di mana ini adalah merupakan suatu kondisi sirkulasi darah tidak efisien yang menyebabkan kemacetan pada banyak organ yang dialiri darah. Kejadian ini bisa dipicu selain karena arteriosklerosis juga karena penyakit tertentu seperti rematik, demam, serangan jantung, hipotiroid, dan beri-beri. Ada kondisi yang dimana sirkulasi darah tidak efisien, ya, sehingga terjadi kemacetan pada banyak organ yang dialiri darah. Nah ini kondisi ini disebut apa? Congestive heart failure. Ya, failure ya. Nah, kondisi ini teman-teman adalah kondisi yang bisa menjadikan organ-organ tidak maksimal dalam bekerja, organ-organ tubuh kita ya, karena kekurangan darah ya. Darah tidak efisien untuk mengalir ya. Ini bisa disebabkan karena ada penyakit ya, atau juga karena tadi arteriosklerosis ini ya, adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Tapi bisa juga karena penyakit tertentu seperti apa? Ada rematik, ya, ada demam, ada sakit jantung, atau hipotiroid, ataupun juga beri-beri. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya congestive heart failure tadi. Nah, dari semua gangguan ini, ya, baik yaitu angina pectoris yang disebabkan oleh kondisi terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, ya, atau disebut arteriosklerosis tadi, maupun pembekuan pada darah yang disebut dengan coronary thrombosis itu, ya, atau pada keadaan ketiga yaitu congestive heart failure. Nah, ini semuanya ya bisa ya dicegah atau diobati ya dengan herbal. Nah, apa herbal yang cocok untuk kasus ini pada gangguan jantung untuk menghindarinya dan ataupun untuk mengobatinya? Yaitu kita ambil beberapa tanaman-tanaman obat yang direferensikan, diantaranya kita minum herbal antikoagulan, ya. Antikoagulan, yaitu anti pembekuan yang bisa mencegah pembekuan dan kemudian mengencerkan darah. Ya. Apa herbal itu? Kita boleh meminum rebusan daun dewa misalnya. Ya, ini bersifat antikoagulan sekaligus bisa mengencerkan darah, ya, mencegah pembekuan dan mengencerkan darah. Selanjutnya kita minum juga herbal yang bisa menurunkan kadar lemak dan tekanan darah tinggi. Ya. Apa itu? Sambung nyawa. Ini sangat baik juga untuk dikonsumsi karena penyakit jantung sangat terkait dengan lemak, ya, dan sangat terkait dengan hipertensi. Selanjutnya kita juga minum herbal yang menurunkan kadar lemak, ya. Dan untuk yang satu ini tidak lain dan tidak bukan, yang paling baik adalah minyak zaitun, ya, ekstrak virgin oil. Nah, ini sangat baik untuk mengatur lemak darah, ya, bisa menurunkan lemak darah yang berlebihan. Ya. Lalu apa pantangan bagi penderita penyakit jantung? Ya. Pantangan bagi penderita penyakit jantung yang pertama adalah makanan mengandung kolesterol. Nah,
semua jenis makanan yang mengandung kolesterol tinggi ini harus dihindari. Apa diantaranya? Cumi-cumi, udang, kepiting, otak sapi, daging kambing, daging berlemak, organ dalam hewan, bebek, belut, kuning telur, susu sapi, kulit ayam, makanan kemasan olahan daging ayam. Ini adalah semua makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi ya, ataupun mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, ini harus dihindari dulu. Ya. Sementara dijaga, ya, dikurangi porsinya. Ya. Kalau tidak bisa dihindari sama sekali, maka dikurangi porsinya. Ya. Kenapa? Karena kolesterol adalah musuh utama jantung. Ya. Jadi kolesterol itu ya musuh utama jantung. Penyakit jantung kebanyakan terjadi karena kolesterol yang berlebihan di dalam darah. Ya. Siapapun bisa bangkrut jika kolesterol menyumbat di pembuluh darah jantung dan kepala. Ya. Yaitu stroke. Nah, kalau sudah terjadi penyumbatan di kepala, ya otomatis stroke nanti. Ya. Makanya kolesterol ini harus dijaga. Ya. Tidak boleh dibiarkan berlebihan. Caranya, ya kita harus jaga pola makan. Ya. Mulai ada pantangan-pantangan. Kalaupun tidak bisa menghindari secara total, minimal kita kurangi porsi dari biasa yang dikonsumsi. Ya. Kurangi kalau memang kita sudah mengalami peningkatan kolesterol. Satu otak sapi, kandungan kolesterolnya sama dengan satu tubuh sapi. Nah, bayangkan. Ya. Jadi kalau otak sapi itu kita konsumsi, itu kolesterol yang ada pada otak sapi itu setara dengan satu ekor sapi dagingnya. Masya Allah, ya, begitu tinggi kolesterolnya. Maka wajar kalau bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan ataupun penyumbatan pada pembuluh darah, dan juga bisa pada pembuluh darah di otak. Nah, ya. Selain di jantung, bisa di otak. Nah, kalau sudah di otak, bisa terjadi stroke, teman-teman. Nah, bisa terjadi stroke. Dan ini diantara penyakit yang cukup banyak atau memiliki ranking tinggi di Indonesia ini, ya, di negeri kita ini, yaitu penyakit stroke. Ya. Kemudian pantangan kedua apa? Makanan yang mengandung triglycerin. Apa itu? Yaitu lemak jahat dari tumbuhan. Ya. Seperti minyak goreng, santan, kelapa, dan margarin. Ini adalah makanan-makanan yang mengandung triglycerida. Ya. Ini lemak jahat. Nah, jadi triglycerin ini lemak-lemak jahat yang ada pada makanan. Nah, ini perlu kita hindari dulu. Kita jauhi dulu. Ya. Yaitu seperti minyak goreng tadi, santan, kelapa, dan margarin. Ini sangat tinggi lemak jahatnya. Ya. Makanya perlu pengurangan konsumsi makanan-makanan yang digoreng. Ya. Yang digoreng. Ya. Perbanyak makanan-makanan yang direbus, ya. Dikukus. Ya. Selanjutnya, pantang juga untuk makanan mengandung gula alkoholik. Ya. Minuman alkohol, ya, durian dan tape. Nah, ini untuk penderita kolesterol tinggi, ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula alkoholik seperti pada alkohol, minuman alkohol beralkohol, ataupun pada buah yaitu durian dan juga pada tape. Nah, karena ini mengandung gula alkoholik, ya, yang mana bisa membantu mempercepat peningkatan kolesterol lemak ataupun lemak pada darah kita. Nah, inilah diantara pantangan bagi penderita penyakit jantung. Ya. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya. Lalu
bisakah penyakit atau gangguan pada jantung ini sinergikan terapinya dengan bekam? Ya. Maka jawabannya sangat bisa, sangat bisa. Lalu di mana titik-titiknya? Nah, sederhana saja teman-teman. Pada kasus penyakit jantung ini, baik karena penyumbatan, penyempitan pembuluh darah, penyumbatannya ataupun termasuk penyumbatan di otak yang menyebabkan stroke, ini sangat baik apabila kita lakukan pembekaman. Tentu dengan melihat kondisi klien yang ada. Kita lihat apakah dia mengalami kelemahan yang sangat, ya tekanan darah yang sangat rendah ataupun kondisi fisik yang sangat lemah atau tidak. Ini dilihat. Kalau masih terlihat baik, ya maka bisa dibekam. Ya. Titik bekamnya di mana? Yang pertama kahil. Ini titik utama. Titik 4. Lagi-lagi tidak pernah lepas ini titik kahil ya. Lalu selanjutnya titik belikat. Ya, belikat sekitar 5 atau 7 jari di bawah kahil, kiri kanan ruas tulang belakang 1 jari jaraknya. Kemudian di pas titik titik belikat yang paling bawah. Nah, apabila kalau tangan kita dikasih diletakkan di belakang, dilipat ke belakang seperti ini, ya ke punggung belakang, maka dia akan membentuk ya semacam tulang menonjol ya. Nah, di bawah tulang menonjol yang sudut itu, disitulah kita bekam ya. Kemudian itu kita bekam kiri kanan ya, kiri kanan ya. Kemudian 2 titik lagi, 1 jari di atas siku, yaitu tepat di ruas tulang belakang kiri dan kanan 1 jari juga jaraknya ya. Jadi dari siku 1 jari ke atasnya, kemudian dari ruas tulang belakang juga 1 jari kiri kanan. Ini kita lakukan pembekaman di 7 titik ini ya. Insya Allah ini akan membantu mengurangi kolesterol ya, mengurangi lemak darah yang akan membuat jantung bisa bekerja dengan lebih maksimal ya. Sehingga sirkulasi darah dalam tubuh akan lebih baik. Insya Allah ya, ini bisa dilakukan rutin ya, paling tidak 2 pekan sekali selama 3 bulan pertama, kemudian dilanjutkan sebulan sekali ya, sampai dengan 6 atau 12 bulan ke depan. Mudah-mudahan ini akan sangat membantu ya proses penyembuhan pada gangguan penyakit jantung. Selanjutnya juga jangan lupa kop kering di bagian depan, yaitu di area dada kiri kanan. Nah, sini ya 1, 2, kemudian sini 3 ya, tengah tulang dada, dan di bawah puting susu masing-masing kiri dan kanan 1, 2. Nah, 1, 2. Inilah kira-kira titik bekam yang bisa kita berikan terapinya pada penderita gangguan jantung. Adapun untuk herbalnya tadi saya ulangi, yang bisa kita pakai adalah daun dewa, sambung nyawa, dan juga minyak zaitun. Namun ada buah yang juga baik untuk jantung, yaitu seperti buah delima, buah semangka ya. Ini sangat baik juga untuk dikonsumsi bagi penderita penyakit jantung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, kuliah Tib Nabawi online kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk kita amalkan dan kita sharingkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.